Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alfian Rizky Busra dari kelas PTIKC, mata kuliah pengantar ilmu komputer oleh Bapak dosen Dr. Mustari Islamara, SPD MT. Berbeda pada pertemuan yang sebelumnya, kali ini saya akan membahas tentang sejarah perkembangan komputer. Adapun untuk pokok pembahasannya, yakni yang pertama, sebelum abad ke-20. Yang kedua, tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan komputer. A. Sejarah perkembangan komputer. 1. Sebelum abad ke-20, ada dua kelas alat penghitung, yaitu A. Alat digital, yang langsung memperlihatkan angka-angka sebagai hasilnya. Contoh seperti abakus, kalkulator, dan jam yang lebih modern, atau jam digital. B. Alat analog. Pada saat ini, kondisi akhir dari besar yang dihitung baik berupa panjang, tegangan, sudut menyatakan angka dari besaran tersebut. Contoh seperti mistar geser, jam tangan tradisional dengan jarum dan angka. 2. Tokoh yang berpengaruh dan perkembangan komputer. Tokoh yang pertama yakni ialah Wilhelm Sicard dari Tübingen, 1592 sampai 1635. Salah satu catatan paling penting awal penemuan teknologi komputer adalah mesin buatan seorang peneliti dari Jerman yang bernama Wilhelm Sicard, 1623, yang menggunakan roda-roda gigi untuk melakukan operasi penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Hasil perancangan mesin dia kirimkan kepada Kepler, seorang astronom yang termasuk pada saat itu. Setelah ini, tercatat sejumlah penemuan berikutnya untuk membuat mesin-mesin komputasi analog yang semakin berdaya guna. Terus yang kedua yakni Blaise Pascal dari Prancis, 1623 sampai 1662. Pascal yang belum genap berusia 19 tahun merancang suatu kalkulator mekanik yang mampu menambahkan dan mengurangkan, yang diberi nama kalkulator Pascal atau Pascaline. Tidak hanya itu, pada tahun 1653 Pascal menulis Traité du triangle arithmétique yang menjelaskan tentang koefisien binominal yang sekarang terkenal dengan segitiga Pascal. Terus yang ketiga ada Gottfried Leibniz, 1646 sampai 1716, seorang ahli matematika yang merancang roda Leibniz, bagian yang penting dari alat hitung mekanis. Alat tersebut dapat melakukan perkalian, pembagian, penambahan, dan pengurangan. Terus yang keempat ada Charles Babbage, 1791 sampai 1871, mesin penghitung difference engine number 1 yang ditemukan oleh Charles Babbage 1791 sampai 1871 adalah salah satu ikon yang paling terkenal dalam sejarah perkembangan komputer dan merupakan kalkulator otomatis pertama. Babbage juga terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Next, ada Augusta Ada, 1816 sampai 1852. Ada Augusta, anak perempuan dari seniman Lord Byron, merupakan anak pertama yang menulis perangkat lunak yang diterapkan oleh Babbage, Analytical Engine. Perannya yang paling menonjol adalah sebagai penyusun algoritma pemecahan masalah dari berbagai prinsip matematika. Dan tidak diragukan lagi bahwa Babbage pada saat itu telah berhasil merancang mesin yang karyanya termasuk karya ilmiah yang besar, yang pada kenyataannya baru dapat diwujudkan dalam masa 100 tahun kemudian. Terus berikutnya ada Basile Bocon, 1725, perforated tape. Pada proses pembuatannya, hiasankan sutra yang kemudian dikembangkan oleh Joseph Marie Jacquard. Next ada Joseph Marie Jacquard, 1752 sampai 1834. Joseph Marie Jacquard memberikan kontribusi penting dalam bidang pengendalian proses dan merancang sistem kendali dengan menggunakan kartu berlubang atau punch card. Prinsip pemrograman ini akhirnya berkembang menjadi prinsip pemrograman mesin masa kini, dan hasil rancangan Babbage berpengaruh besar terhadap perancang lain, seperti John Swilling dan Herman Holmes merancang mesin hitung untuk sensus di Amerika. Next ada The International Business Machine Corporation. Satu, kelahiran komputer modern. Sebelum
komputer digital pertama lahir ada beberapa jenis komputer analog yang beroperasi, di antaranya yakni penganalisis diferensial analis yang dibangun oleh MIT, Massachusetts Institute of Technology pada tahun 1931 dengan perancang Vannevar Bush, berguna untuk memecahkan permasalahan diferensial pada beberapa cabang ilmu matematika. Selanjutnya ada Alan Turing, 1912 sampai 1954. Sejarah perkembangan komputer kurang lengkap tanpa menunjukkan peran Alan Turing, karena beliau dianggap sebagai salah satu seorang bapak komputer yang modern. Alan Matheson Turing lahir di Paddington, London, 23 Juni 1912. Tahun 1931, Turing bersekolah di King's College, Cambridge University. Dalam penelitiannya, Turing lebih banyak menciptakan kembali dibandingkan menggunakan temuan yang sudah ada. Setelah lulus, Turing mendapatkan keanggotaan di King's College 1935. Pada saat itulah Turing mempunyai konsep mengenai mesin Turing. Melalui sebuah kuliah di tahun 1935, Turing diperkenalkan pada pertanyaan berkaitan dengan logika matematika yang diajukan oleh Hilbert. Ini adalah pertanyaan tentang decidability, Entscheidungsproblem. Mungkin ada, walau hanya dalam teori, sebuah metode atau proses yang mampu menyelesaikan dalam bentuk dan jenis pernyataan matematika. Mengenai pernyataan ini, Turing memberikan solusi mekanikal berupa konsep mesin universal Turing. Dalam konsep ini, Turing menggambarkan sebuah mesin yang mampu dapat membaca rangkaian beberapa 0 dan 1 binary digit yang akan menjelaskan cara penyelesaian matematika dan menyediakan jawaban yang dibutuhkan. Inti dari mesin ini kemudian hari dikenal sebagai ide tentang sebuah komputer. Mesin ini masih berupa konsep sampai kemudian diwujudkan dalam bentuk nyata beberapa tahun kemudian. Agustus 1936, Turing mengeluarkan paper untuk konsep ini berjudul On Computable Numbers with an Application to the Hidden Problem. Di tahun yang sama dia mendapatkan Smith Prize, yakni penghargaan dari Cambridge University untuk pekerjaannya dalam teori probabilitas dan kemudian melanjutkan ke Princeton University. Selama Perang Dunia II 1939 sampai 1945, Turing bekerja pada Departemen Komunikasi di Tenen Raya. Di sana dia ditugaskan untuk memecahkan kode sandi yang diciptakan oleh mesin Enigma milik pihak Jerman. Nah, ini adalah pekerjaan berat karena mesin ini mampu menghasilkan kode yang berubah secara konstan. Dan untuk memecahkannya adalah suatu yang mustahil pada zaman itu. Namun ternyata itu tidak mustahil bagi Turing, yang kemudian menciptakan Colossus, sebuah mesin yang mampu memecahkan kode Enigma dalam waktu singkat. Mesin ini juga merupakan suatu awal menuju komputer digital. Turing juga mempunyai minat yang sangat besar dalam mengembangkan artificial intelligence. Untuk itu dia menghabiskan 1 tahun di Cambridge untuk mempelajari neurologi dan fisiologi. Di tahun 1947, dia menulis sebuah paper tidak pernah diterbitkan selama hidupnya mengenai konsep yang sekarang dikenal dengan jaringan neural, di mana serangkaian sistem kompleks mampu memiliki kemampuan belajar. Nah, kemudian di tahun 1990, dia mengeluarkan paper yang berpengaruh besar berjudul Computing Machinery and Intelligence. Dalam papernya ini, Turing mengusulkan tes Turing sebagai sebuah metode untuk menentukan apakah sebuah mesin memiliki artificial intelligence. Hingga tahun 1990-an, tes ini masih dianggap sebagai cara yang paling baik untuk menentukan intelijensia dari sebuah mesin. J. Komputer generasi keempat. Setelah IC, tujuan pengembangan menjadi lebih jelas, yakni mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen elektrik. Large-scale integration (LSI) dapat membuat ratusan komponen dalam sebuah chip. Pada tahun 1980-an, Free Large-Scale Integration atau VLSI membuat ribuan komponen dalam sebuah chip tunggal. Sementara Large-Scale Integration meningkatkan jumlah tersebut menjadi jutaan. Kemampuan untuk memasang sedemikian banyak komponen dalam suatu keping yang berukuran setengah keping kuman logam mendorong turunnya harga dan ukuran komputer. Nah, hal tersebut juga meningkatkan daya kerja, efisiensi, dan keterandalan komputer.
chip Intel 4004 yang dibuat pada tahun 1971 membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen dari sebuah komputer dan membawa kemajuan pada IC dengan meletakkan seluruh komponen pada sebuah komputer. Dalam sebuah chip yang sangat kecil, sebelumnya IC dibuat untuk mengerjakan suatu tugas tertentu yang spesifik, dan tidak lama kemudian, setiap perangkat rumah tangga seperti microwave oven, televisi, dan mobil dengan electronic fuel injection dilengkapi dengan mikroprosesor. Perkembangan yang demikian memungkinkan orang-orang biasa untuk menggunakan komputer biasa. Komputer tidak lagi menjadi dominasi perusahaan-perusahaan besar atau lembaga pemerintah. Pada pertengahan tahun 1970-an, perakit komputer menawarkan produk komputer mereka ke masyarakat umum. Komputer-komputer ini yang disebut mini komputer dijual dengan paket piranti lunak yang mudah digunakan oleh kalangan awam. Piranti lunak yang paling populer pada saat itu adalah program word processing dan spreadsheet. Pada awal 1980-an, video game seperti Atari 2600 menarik perhatian konsumen pada komputer rumahan yang lebih canggih dan dapat diprogram. Seperti Apple Macintosh menjadi terkenal karena populernya sistem grafis pada 10 komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse. Pada masa sekarang, kita mengenal perjalanan IBM kompatibel dengan pemakaian CPU IBM PC Street 486, Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, serul dari CPU buatan Intel. Juga kita kenal AMD K6, Athlon, dan sebagainya. Ini semua masuk dalam golongan komputer generasi keempat. Sering dengan menjamurnya penggunaan komputer kecil, komputer tersebut dapat dihubungkan secara bersamaan dalam satu jaringan untuk saling berbagi memori, piranti lunak, informasi, dan juga untuk dapat saling berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Nah, komputer jaringan memungkinkan komputer tunggal untuk membentuk kerjasama elektronik untuk menyelesaikan suatu proses tugas dengan menggunakan perkabelan langsung, dalam kurung disebut juga LAN, Local Area Network, atau kabel telepon. Jaringan ini dapat berkembang menjadi sangat besar. Nah, para komputer generasi ini sudah memanfaatkan mikroprosesor. Perkembangan mikroprosesor A pertama 1971 sampai 4004. 1. Mikroprosesor pertama. 2. Semua komponen CPU adalah single chip. 3. 4 bit. B. Diikuti dengan munculnya 88 pada tahun 1972. Yang pertama 8 bit, dan C 1974 8080 dengan prosesornya Intel dengan kegunaan umum. K. Komputer generasi kelima atau komputer masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. 2. Kemajuan redaksinya yang terutama adalah kemampuan pemrosesan paralel yang akan menggantikan model non-Neumann. Model non-Neumann akan digantikan dengan sistem yang mampu mengkoordinasikan banyak CPU untuk bekerja secara serempak. Kemajuan lain adalah teknologi superkonduktor yang memungkinkan aliran elektrik tanpa ada hambatan apapun yang nantinya dapat mempercepat kecepatan informasi. Jepang adalah negara yang terkenal dengan sosialisasi jargon dan proyek komputer generasi kelima. Lembaga ICOT, Institute for New Computer Technology, juga dibentuk untuk merealisasikan banyak kabar yang menyatakan bahwa proyek ini telah gagal. Namun, beberapa informasi lain bahwa keberhasilan proyek komputer generasi kelima ini akan membawa perubahan baru paradigma komputerasi di dunia. 1. Perancang kinerja. Kinerja sebuah sistem komputer merupakan hasil proses dari seluruh komponen komputer yang melibatkan CPU, memori utama, memori sekunder, bus, peripheral. Dari segi perkembangan aplikasi pun sangat menunjukkan. Aplikasi desktop yang hampir dimiliki semua sistem komputer saat ini meliputi yang pertama, pengolahan citra, yang kedua, pengenalan voice atau pembicaraan, yang ketiga, video conference, keempat, multimedia, dan yang terakhir, transfer data. Nah, yang menunjukkan lagi dari sudut pandang organisasi dan arsitektur komputer saat ini adalah mirip dengan komputer IAS yang dibuat sekitar 50 tahun yang lalu.
namun perkembangan dan kecanggihannya dapat kita rasakan sekarang ini. Nah, peningkatan kinerja mikroprosesor ini terus berlanjut, tidak kenal henti, dan berbagai teknik yang telah dikembangkan, antaranya yang pertama, branch prediction, teknik di mana prosesor memungkinkan mengamati terlebih dahulu di dalam software dan melakukan prediksi percabangan atau kelompok yang akan dieksekusi berikutnya. Dan yang kedua, data flow analysis. Prosesor akan menganalisa instruksi yang tidak tergantung pada hasil atau data lainnya untuk membuat penjadwalan yang optimum dalam eksekusi. Dan tiga, speculative execution. Dengan model prediksi cabang dan analisis data, maka prosesor dapat melakukan eksekusi spekulatif terlebih dahulu sebelum waktunya. Nah, perkembangan prosesor dilihat dari kapasitas operasi dan kecepatannya sangatlah pesat. Perkembangan mikroprosesor ini sangat diimbangi oleh komponen lainnya semisal memori. Hal ini menimbulkan masalah kesenjangan dan kurang sinkronnya operasi antar komponen. Organisasi dan arsitektur komputer yang handal sangat diperlukan untuk mengatasi persoalan seperti ini. Terdapat beberapa metode untuk mengatasi masalah perbedaan kecepatan operasi antar mikroprosesor dan komponen lainnya. Di antaranya, yang pertama, meningkatkan jumlah bit yang dicari pada suatu saat tertentu dengan melebarkan drum dan melebarkan lintas sistem busnya. Dan yang kedua, mengubah antarmuka RAM sehingga lebih efisien dan dengan menggunakan teknik cache atau pola buffer lainnya pada keeping drum. Dan yang terakhir, meningkatkan bandwidth interkoneksi prosesor dan memori dengan menggunakan hierarki bus yang lebih cepat buffering dan membuat struktur aliran data. Pilihan lain yang menjadi fokus kalian peningkatan kinerja sistem komputer adalah penanganan perangkat I/O. Masalah yang terjadi hampir sama dengan memori. Teknik penyelesaian yang digunakan umumnya adalah teknik buffering dan caching. Target ini ingin dicapai dalam peningkatan kinerja adalah tercapai keseimbangan proses antar komponen-komponen penyusun komputer sehingga menghasilkan kinerja komputer yang tinggi. Baik, sekianlah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat, terutama untuk diri saya pribadi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.